Oke, 3 menit lagi ya kita mulai. Mungkin sambil kita tunggu acaranya untuk mulai, kalian mau introduction dulu nih, kalian dari mana? Mungkin bisa di-chat, dari mana aja nih? Apakah semua orang dari Indonesia? Apa udah di Qatar? Oh, Indonesia bagian barat. Oke. Nah, amin, amin. Semoga menyusul di Qatar ya. Ada yang dari USU Medan. Jauh-jauh ya dari Sabang sampai Merauke nih. Saya dari Naureli dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Menjadi Jawa Tengah. Oke. Jadi bervariasi ya. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada juga yang di tengah-tengah, dari Sulawesi Selatan. Oke. Diverse sekali ya grup ini. Alhamdulillah. Tapi semoga semuanya bisa berkumpul di Qatar ya. Pastinya. Amin, amin. 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 Dari Goa, dari salam kenal, salam kenal. Oke. 2 menit lagi ya kita mulai. Gimana kondisi di Qatar? Alhamdulillah kondisi di Qatar sangat manageable. Apa namanya? Sebentar lagi kita bakalan ada vaksin. Dan kalau misalnya kita lihat di luar itu udah hampir normal ya. Kita sudah di new normal sekarang. Jadi alhamdulillah sangat-sangat manageable. Semoga di Indonesia bisa seperti itu ya. 1 menit lagi guys. Oke. Oke, karena waktu Qatar sudah 10.10, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, on swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi untuk yang di Qatar, dan selamat malam waktu Indonesia bagian timur. Selamat datang di acara webinar Beasiswa Qatar dengan tema dari Timur Indonesia ke Timur Tengah. Namun sebelum kita membuka acara, saya ingin menyapa tamu-tamu kita dan peserta dulu. Pertama, yang kami hormati General Manager Witel Papua, Bapak Sugeng Widodo. Lalu yang kami hormati Manager Consumer Service, Ibu Maria. Yang kami hormati Profesor Texas A&M in Qatar, Dr. Albertus Retnanto. Yang kami hormati mahasiswa S2 Hamad bin Khalifa University dan juga pembicara kita Darul Ma'arif Ashri. Serta para peserta yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur karena kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar Beasiswa Qatar hari ini. Dan semoga webinar malam ini atau pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan informasi yang kita berikan bisa membuka peluang untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Iza Alisa. Dan saya adalah mahasiswa Virginia Commonwealth University in Qatar. Menurut saya, Qatar itu adalah salah satu negara yang sangat unik. Karena diverse sekali. Kalian keluar dan ethnicity dan rasnya itu bermacam-macam. Dan populasinya sangat-sangat diverse. Dan sistem edukasinya yang sangat menjanjikan
dan full of support dan juga oportunitas yang melimpah. Apalagi di bidang inovasi, teknologi, kebudayaan, dan juga Islami, dan lain-lainnya. Kalau gitu, saya bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Hadirin yang berbahagia, kalau begitu saya introduksi Dr. Albertus Sernanto, yaitu Profesor Texas A&M, untuk membahas materinya. Oke, Profesor. Silahkan. Terima kasih, Zat. Saya coba share screen saya sekarang. Ups, di mana dia? Hilang. Bentar, ini tidak mau turun. Bisa kelihatan? Oke. Selamat sore, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menceritakan sedikit mengenai Education City di Qatar, terutama di Qatar Foundation. Tentunya informasi-informasi bisa didapatkan di internet, di Google, tapi pada kesempatan ini kita bisa saling sharing. Qatar itu suatu negara yang kecil, ya, berada di Teluk di Timur Tengah. Jadi kalau saya bikin lokasinya sangat-sangat kecil, sebesar mungkin kalau di Indonesia Pulau Sumba dengan populasi sekitar 2,7 juta, nggak terlalu banyak. Nah, dari 2,7 juta jiwa tadi, itu orang Qatarnya sendiri sekitar 300.000. Jadi dapat dibayangkan 2,4 juta adalah penduduk dari luar. Tadi Isa sudah menceritakan bagaimana diverse penduduk kita yang di Qatar ini, termasuk Indonesia. Orang Indonesia di Qatar sendiri sekitar 17.000, itu sensus yang terakhir. Kemudian dari 17.000 itu 5.000 adalah profesional, bekerja di berbagai sektor, oil, gas, bank, dan lain-lainnya. Mungkin kalau ditambahkan dengan keluarganya, mungkin sekitar 10-12.000 adalah mereka yang bekerja di profesional. Dan tentunya akhir-akhir ini Qatar menjadi sorotan, ya mungkin ingat Piala Dunia. Ya, Piala Dunia akan 2 tahun lagi, finalnya itu tanggal 18 Desember 2022. Jadi 2 tahun dari sekarang itu tepat final Piala Dunia. Kemudian mungkin berita yang terakhir tahun 2030 Qatar menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi banyak aktivitas walaupun negara kecil kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain itu sangat kecil, ya mungkin lebar sekitar 150 km, panjang mungkin sekitar 200-250 km, tapi cukup mempengaruhi bagaimana kondisi-kondisi di negara-negara sekitarnya. Nah, begitu masuk ke pendidikan, visi dari negara Qatar sendiri, visi dari Father Emir dan juga Sheikh Mosa, itu mereka berdua adalah orang tua dari Emir Qatar yang sekarang, adalah bagaimana dengan berlimpahnya gas yang ada di negara Qatar ini untuk meningkatkan kapasitas dari human resource terutama untuk negara Qatar sendiri. Jadi visi mereka adalah mengadakan international degree, jadi mengundang universitas-universitas terbaik yang ada di Amerika, tapi dicampur dengan culture regionally. Jadi tujuannya adalah dengan bersekolah di sini dengan berbagai branch kampus yang ada di Qatar, nanti akan saya ceritakan apa aja yang ada di Education City ini. Mereka akan mendapatkan degree dan juga level yang sama dari segi kurikulum dengan yang ada di US sendiri, tapi pada saat yang sama juga bisa melihat bagaimana culture yang ada di negara terutama di Qatar ini. Jadi dibuatlah suatu daerah yang disebut sebagai Education City,
Mungkin kalau di tempat-tempat lain adanya university, di sini jadinya adalah multiversities. Jadi dari berbagai universitas dimasukkan pada satu daerah, istilahnya disebut sebagai education city. Ada berbagai universitas. Jadi sangat berbeda dengan ketika kita lihat kembali dari mother university yang ada di US-nya. Di sini ketika ada di Qatar, itu tiap universitas fokus pada suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, ada Carnegie Mellon, itu khusus untuk the business dan computer science. Carnegie Mellon itu pusatnya di Pittsburgh. Kemudian Virginia Commonwealth University School, itu lebih fokus ke art, fashion, graphic, interior design. Kemudian Weill Cornell Medical College, sangat jelas untuk ke arah kedokteran. Texas A&M University, tempat saya sendiri bekerja sebagai profesor di sini, itu lebih fokus ke engineering. Kemudian Georgetown University dari Washington DC, lebih ke foreign study, foreign service untuk menjadi diplomat. Kemudian Northwestern University lebih fokus ke komunikasi dan jurnalisme. Dan juga ada satu lokal university yang juga baru-baru dibuka, namanya Hamad bin Khalifa University, yang akan saya juga diskusikan nanti satu persatu. Situasi di dalam kampus itu nggak jauh beda dengan mother campusnya sendiri yang ada di US. Ini saya cuma ambil beberapa foto aja yang ada di Google, yang ada di Facebook. Bagaimana kita lihat berbagai macam culture Arabik, ada yang dari India, ada yang dari Amerika. Jadi kita bisa berkumpul, ya. Jadi suatu culture yang mungkin agak berbeda kalau kita lihat mindset bagaimana sih keadaan di Timur Tengah, tapi begitu kita melihat sini, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari culture, dari diverse culture tersebut. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan ini salah satu dari senior design dari VCU yang dipamerkan di salah satu mall di Qatar ini, bagaimana mereka mendesain fashion juga. Itu salah satu outcome dari yang mereka pelajari dan kemudian bisa digunakan, ya. Dan di bawah bagaimana situasi kelas sendiri, ya. Saya ambil contoh ini di Northwestern University, mungkin mereka sedang berdiskusi mengenai interview, dan tentunya yang mau dilihat, ya, mau dicontohkan dari gambar-gambar ini bagaimana diverse, bagaimana situasi sendiri yang kampus-kampus yang ada di Education City ini. Saya coba ilustrasi satu-satu universitas yang ada di sini. Yang pertama adalah Virginia Commonwealth University. Ini didirikan tahun 1998, jadi bukan berarti yang di main kampus sana tahun 98, tapi mulai dibuka satu persatu di Qatar. Jadi VCU itu adalah universitas yang pertama yang dibuka dari visi dari Sheikh Musa di Qatar ini, dan beberapa jurusan yang ada di situ menawarkan untuk BA, ya, itu undergraduate level di fashion design, interior design, graphic design, painting and printmaking, art history, dan juga ada degree di master di desain. Dan sampai sekarang mungkin sudah hampir 839 alumni dari VCU di Qatar ini. Kemudian universitas kedua yang dibuka di Qatar ini Weill Cornell Medicine. Kalau dari judulnya sendiri sudah jelas, ya. Di sini lebih fokus ke kedokteran, dan ada beberapa jurusan yang akan kita tunjukkan di sini. Tentunya misi dari Weill Cornell ini adalah bagaimana untuk mengedukasi, terutama buat student-student di bidang-bidang kedokteran. Dan program yang ditawarkan adalah 6 tahun pre-medical curriculum dan kemudian dilanjutkan dengan medical curriculum. So, Weill Cornell sendiri sudah dimulai ada di Education City ini sejak tahun 2001. Universitas berikutnya yang ada adalah Carnegie Mellon. Tentunya mereka fokus terutama di bidang-bidang bisnis dan computer science.
Jadi mereka mulai ada di Qatar ini tahun 2004. Jadi jurusan-jurusan yang ada misalkan di biology, business administration, computer science, dan juga information system. Jadi universitas-universitas ini kalau di US lokasinya kan di beberapa negara ya, di beberapa negara bagian, di berbagai kota, dan ketika sampai di tempat Education City ini saling tetangga. Jadi misalkan Texas A&M tetangga kami adalah Carnegie Mellon. Jadi benar-benar di satu jalan kita melihat berbagai universitas yang kalau di US kita harus mengunjungi beberapa kota. Berikutnya lagi Georgetown University. Ini menawarkan bidang-bidang terutama di foreign services, ya misalkan di area culture dan politics, international economics, international history, international politics, ya, dan juga beberapa minor di sini. Sejak tahun 2005 sudah melahirkan beberapa alumni sekitar 558 orang. Jadi banyak yang calon-calon diplomat dari Qatar sendiri, dari internal orang dari Qatar sendiri, banyak yang bersekolah di sini dan kemudian mereka diproyeksikan menjadi diplomat untuk Qatar. Texas A&M University, tempat saya bekerja pada saat ini sebagai profesor, itu lebih fokus ke engineering. Tidak semua engineering ada. Kita menawarkan 4 program, chemical engineering, electrical dan computer engineering, mechanical engineering, dan petroleum engineering. Saya sendiri bekerja di petroleum engineering, kemudian graduate program yang ada pada saat ini untuk master di bidang chemical engineering, kita buka di tahun 2007 sampai sekarang sudah ada sekitar 1.160 alumni dari Texas A&M di Qatar. Berikutnya lagi Northwestern University yang ada di Qatar ini, ada Profesor Anto di antara kita juga. Itu menawarkan berbagai undergraduate program di bidang communication dan juga journalism. Kemudian juga ada master di bidang sport administration, karena kalau kita lihat tadi Qatar benar-benar fokus juga di bidang sport. Jadi ada event olahraga apa aja itu kelihatannya Qatar nggak mau kalah, pasti menjadi tuan rumah dari berbagai bidang olahraga tadi. Dan juga di sini ditawarkan beberapa dual degree program, dan Northwestern sendiri sudah dimulai tahun 2008. Jadi memang kalau kita lihat ini memang nggak terlalu lama, tapi berkembang sangat pesat. Kalau kita melihat sejarah dari Qatar, bagaimana produksi gas mereka itu baru mulai sekitar tahun 90. Jadi bagi kami yang sudah berada di Qatar ini, terutama saya udah 11 tahun di Qatar, kita bisa melihat perkembangan pada saat pertama datang sampai saat ini. Sangat maju dan berkembang dengan pesat, dan tentunya yang universitas-universitas yang saya sebutkan ini terus berkembang karena menjadikan salah satu cara bagi negara ini sendiri untuk mengembangkan human resource mereka. Kemudian juga ada HCC Paris, walaupun tidak berlokasi di Education City, ya, di daerah yang tadi saya sebutkan, tapi mereka lebih specialized di postgraduate program, terutama di strategic business management dan juga di business administration. Dibuka pada tahun 2010. Dan yang terakhir di sini adalah dari lokal sendiri di develop Hamad bin Khalifa University. So mereka membuat beberapa program, misalkan ada College of Islamic Study, College of Humanity and Social Science, ada College of Science Engineering. Memang programnya banyak, tapi tidak akan overlap dengan area-area yang sudah disebutkan tadi. Ada di bagian hukum, health and life science, public policy. Ini sudah dimulai tahun 2010. Jadi kira-kira ini adalah program-program, ya, program-program dan universitas-universitas Amerika yang ada di Education City ini.
Nanti silahkan Mas Darul akan bercerita mengenai peluang-peluang beasiswa, dan di session tanya jawab tentunya saya bersedia kalau ada pertanyaan-pertanyaan mengenai universitas-universitas yang ada di Education City ini. Semoga membantu. Saya cukup dulu sampai sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih, Profesor. Karena materi yang Profesor bawakan itu sangat-sangat substansial dan juga sangat-sangat informatif. Saya juga ingin menambahkan nih, mungkin sedikit sejarah. Jadi Oke. Jadi, kenapa dibangunnya Education City sendiri, kenapa sih ini tempat yang sangat unik sekali, kenapa top universities itu apa ya, jadi seperti kota yang full of top universities itu karena, ini adalah visi Ibunda Ratu Qatar, Her Highness Sheikha Moza, untuk mendukung gender equality dan, untuk mendukung oportunitas, mmm di local women. Karena di dalam culture-nya Qatar itu, apa ya, wanita tidak boleh bepergian yang terlalu jauh, apalagi untuk berkuliah di luar negeri. Akhirnya dia itu membawa universitas-universitas terbaik di dunia untuk ke negaranya sendiri dan di satu tempat itu. Itu a little bit of the history. Terima kasih, Profesor. Baiklah, kalau begitu sebelum kita berpindah ke speaker kedua, saya ingin mengingatkan kalau Q&A session akan dibuka setelah speaker kedua. Dan saya juga ingin mengingatkan kalau kalian tulis saja pertanyaan-pertanyaannya dan kita akan membukanya masing-masing. Oke, kalau begitu kita move on ke speaker kedua kita, yaitu Darul Ma'arif Ashri, yang juga mahasiswa S2 Hamad bin Khalifa University. Oke, Mas Darul. Baik, terima kasih Iza sebagai host, teman-teman dari sahabat Indohome Papua, yang kami hormati Prof. Albert, Ketua PPI, Mas Noval, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Qatar dan selamat sore ya waktu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Darul Ma'arif Ashri. Di Qatar saya ambil kuliah S2 di Islamic Studies di Hamad bin Khalifa University dengan beasiswa Qatar Foundation. Izinkan saya membagikan ya, share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, jadi yang karena tadi secara general sebetulnya sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Prof. Albert. Jadi yang akan saya ceritakan lebih ke personal ya. Jadi judul presentasi saya itu beasiswa dari Hawks. Saya mau cerita. Jadi sebetulnya saya itu mengetahui Hamad bin Khalifa University itu dari broadcast yang banyak menyebar di grup-grup WA, di Telegram, dan forum-forum pencari beasiswa lainnya. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga banyak melakukan itu saat ini. Nah, satu hal yang menurut saya sangat penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua berita-berita yang berkembang di broadcast itu benar 100%. Nah, itulah yang terjadi dengan saya di tahun 2018 akhir ke 2019 waktu pendaftaran waktu itu. Ketika saya mendapatkan informasi tentang Hamad bin Khalifa dan saya melihat program-program yang ditawarkan, menurut saya menarik, ada yang cocok dengan bidang studi yang ingin saya tekuni, yaitu Islamic Society. Saya cross-check, saya kirim email ke kampus, DM ke Instagram resminya kampus untuk menanyakan hal tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk yang pas, mengklarifikasi beberapa hal, akhirnya saya mendaftar, membuat akun dan mengikuti segala step-stepnya.
nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Jadi sebagaimana diceritakan tadi oleh Prof. Albert bahwa Qatar itu terutama sering sekali disalah persepsikan. Banyak orang yang sulit membedakan antara Qatar, Doha dengan Dubai. Jadi beda ya. Doha itu ibu kotanya Qatar, sedangkan Dubai itu salah satu kota di Uni Emirat Arab, di tetangga negara, walaupun sama-sama di negara Teluk. Jadi gambar sebelah kiri ini adalah kawasan Education City, seperti yang diceritakan tadi Prof. Albert, ada beberapa kampus di dalamnya. Yang bagian depan ini adalah gedungnya CIS dari Hamad bin Khalifa University, Minaratan Masjid Education City juga di sana. Kemudian ada Northwestern University di sampingnya dan beberapa kampus lainnya di sekitarnya. Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Albert, ada beberapa kampus di bawah naungan Qatar Foundation. Kemudian saya langsung masuk ke kampus kami di Hamad bin Khalifa University. Di sini ada beberapa college yang ditawarkan. Yang pertama adalah Islamic Studies, yang merupakan college di mana saya sedang menempuh studi sekarang. Kemudian ada Humanities and Social Science. Di sini mahasiswa kita dari Indonesia itu biasanya kebanyakan di Islamic Studies sebelum-sebelumnya. Tapi 2 tahun terakhir itu sudah mulai merambah di college yang lain. Salah satu teman kita juga sekarang sedang menempuh Digital Humanities. Itu salah satu program inovatif yang ditawarkan oleh kampus, bagaimana menggabungkan antara ilmu humaniora dengan teknologi. Itu ada di College of Humanities and Social Science. Kemudian satu lagi teman kita berkuliah di Gender and Women Studies. Itu juga ada di College of Humanities and Social Science. Kalau di College of Islamic Studies nanti bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian ada Engineering, Law, Health and Public Policy. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mendaftar dan mempelajari lebih lanjut secara mandiri, silakan masuk ke websitenya. URL websitenya saya tampilkan di slide ini. Nah, di Islamic Studies sendiri itu ada beberapa program. Yang pertama ada MA in Applied Islamic Ethics, kemudian ada Islam and Global Affairs, kemudian Master Art in Contemporary Islamic Studies. Sebelumnya ini baru perubahan nomenklatur, yang sebelumnya itu Master of Art in Islamic Studies saja, namun sekarang diganti menjadi Master of Art in Contemporary Islamic Studies. Ada beberapa perubahan karena ada beberapa program yang dihilangkan dan tersisa cuma 2. Kemudian ada Master of Science in Islamic Art, Architect and Urbanism, kemudian Master of Science in Islamic Finance, kemudian PhD di Islamic Finance. Beberapa hal yang ingin saya perkenalkan di program ini karena sebetulnya semuanya program lumayan inovatif ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apa itu Islamic Ethics, secara umum saya dapat menggambarkan bahwa kalau dalam kajian ilmu Islam yang klasik kita mendapati mungkin Islamic Ethics ya tidak jauh dari ilmu akhlak yang biasanya kita pelajari dalam naskah-naskah klasik studi Islam. Tapi di Islamic Ethics yang saya dapatkan ketika mempelajari mata kuliah itu, dia tidak hanya membatasi diri kepada sumber-sumber Islam, tetapi juga mengambil sumber-sumber dari peradaban-peradaban sebelumnya, peradaban Yunani, Romawi, dan seterusnya. Ketika ada nilai-nilai baik yang ada di dalam peradaban sebelumnya, itu juga diserap menjadi nilai-nilai di dalam dipertimbangkan untuk masuk Islamic Ethics. Contohnya misalnya diskusi tentang Islamic Ethics, kita akan berbicara misalnya selalu tentang ethical dilemma. Misalnya itu satu kasus misalnya ketika sebagai seorang siswa biasanya kita membutuhkan banyak referensi-referensi, tapi ternyata beberapa referensi itu tidak disediakan secara gratis dan berbiaya mahal. Nah, dan kita mengetahui adanya jalur-jalur gelap. Jadi semacam plagiat gitu, ada fotokopiannya kah atau ada yang tersebar gratis dan seterusnya. Nah, bagaimana hukumnya ketika di satu sisi kita membutuhkan itu untuk belajar, untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain kita memegang teguh nilai-nilai, apakah nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang tidak memperkenankan hal itu. Nah,
Salah satu juga misalnya contoh lain yang sedang didiskusikan, terutama itu berkembang di bioethics. Kalau misalnya di dalam kajian Islam, yang paling mendasar contohnya adalah tentang apa yang disebut taghyir khalqillah, yaitu mengubah ciptaan Allah. Misalnya yang paling dasar adalah bagaimana hukum operasi plastik, bagaimana hukum seperti yang banyak terjadi di Korea misalnya, bagaimana hukumnya itu. Biasanya akan dengan mudah dijawab yang seperti itu. Tetapi ketika masuk lebih dalam, misalnya dalam mengubah genetika manusia, misalnya seorang pasangan suami istri ingin sekali anaknya memiliki kekuatan memori seperti kekuatan memorinya para penghafal Al-Quran. Bagaimana hukumnya sepasang suami istri ingin mendesain genetik anaknya supaya memorinya sama dengan genetiknya para penghafal Quran yang terbaik di dunia misalnya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kalau Islam and Global Affairs itu mungkin seperti hubungan internasional, tapi lebih ke negara Islam dan nilai-nilai Islam. Kemudian di arsitek itu yang jadi beberapa gedung-gedung, misalnya gedung-gedung Minaraten sendiri, kampus YS itu di samping desain-desainnya yang sangat modern, ramah lingkungan, tapi juga memiliki nilai-nilai Islam. Ada beberapa tempelan kaligrafi, nilai-nilainya yang sangat penting dan sebagainya. Kemudian Islamic Finance, saya kira di antara saya sering mendengar di antara beberapa teman-teman peminat Islamic Finance di Indonesia, ada 3 tempat biasanya yang menjadi rujukan utama untuk Islamic Finance. Yang pertama di Inggris, kemudian di Malaysia, dan di Qatar ini. Menjadi salah satu yang paling menonjol untuk bidang Islamic Finance. Oleh karena itu, maka salah satu program PhD yang dibuka di Hamad bin Khalifa University adalah PhD di Islamic Finance. Nah, masuk ke bidang saya, MA ini Contemporary Islamic Studies. Di situ ada 2 bidang spesialisasi yang ditawarkan, satu berbahasa Arab, satu berbahasa Inggris. Sebelumnya ada 5, tapi ternyata di tahun ini dikurangi hanya menjadi 2. Yang bahasa Arab tersisa fikih and society. Sebelumnya ini dinamakan contemporary Islamic contemporary fikih atau Islamic law. Kemudian contemporary Islamic thought, sebelumnya Islamic society and civilization, yang menjadi konsentrasi saya. Pada dasarnya apa perbedaan antara Islamic studies di sini dengan misalnya di negara Mesir atau di Yaman, di Sudan, di Arab Saudi? Perbedaannya adalah itu dijelaskan di website bahwa kampus menginginkan studi Islam itu tidak mempelajari Islam sebagai sebuah nilai normatif. Jadi ketika kita mempelajari sholat itu bukan tentang fikih sholatnya. Kalau misalnya di Contemporary Islamic Thought misalnya, bukan tentang fikih sholatnya, tapi bagaimana sholat itu, misalnya sholat jamaah itu di masjid-masjid tertentu, bagaimana misalnya dia menjadi identitas kelompok tersendiri di dalam suatu komunitas beragama. Nah, begitupun bagaimana misalnya interaksi antara Muslim dengan non-Muslim di Qatar, perbandingannya dengan di Indonesia, di Arab Saudi, dan seterusnya. Jadi lebih melihat Islam tidak sebagai keyakinan normatif, tapi sebagai fenomena sosial. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin menjadi ulama, maka saya tidak menyarankan untuk masuk ke sini. Karena itu beda. Nah, kalau menjadi ulama ya paling tepat Al-Azhar, Mesir, Saudi, dan seterusnya. Karena di sini pendekatan yang dipakai adalah pendekatan metodologi barat. Oke. Di sini ada jelaskan yang seperti yang saya bilang tadi, ada pendekatan multidisciplinary dan interdisciplinary. Sehingga secara umum Islamic Studies dapat didefinisikan sebagai Islamic Science, yaitu tafsir, fikih, akidah, dan seterusnya, disorot dengan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu humanitis. Nah, secara general seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahapan pendaftarannya? Jadi yang saya alami ada 2 tahapan proses seleksi. Jadi yang pertama membuka website tadi itu, kemudian membuat akun di sana.
Setelah itu upload dokumen-dokumen, diantaranya personal statement yang menjelaskan tentang keinginan kita, gambaran diri, kemudian bagaimana, mengapa memilih Hamad bin Khalifah misalnya, kemudian ingin mengambil konsentrasi apa dan seterusnya. Kemudian official transcript itu dari S1, transkripnya, kemudian IELTS-nya itu standar 6,5, sekira sama dengan LPDP luar negeri kalau nggak salah, itu 6,5 juga. Kemudian surat rekomendasi dari dosen kita ataupun dari tokoh-tokoh nasional misalnya, tentu harus yang berkaitan dengan bidang yang ingin kita geluti. Kalau misalnya finance, berarti sebisa mungkin dosen finance atau tokoh-tokoh yang di bidang finance misalnya. Kemudian setelah lolos itu akan ada email, jadi tidak seperti yang lain. Kalau yang lain mungkin ada semacam announcement yang terbuka, di mana kita dapat melihat nama-nama siapa yang lulus. Jadi semua pengumuman di Hamad bin Khalifah itu lebih langsung personal, langsung ke email kita, jadi langsung kelihatan. Kemudian setelah itu akan diberitahukan. Jadi kampus akan pertama-tama akan memberikan penawaran waktu untuk interview. Ya, kalau waktu itu sesuai dengan waktu kita, maka tinggal dikonfirm saja, tinggal dikonfirmasi, dan kemudian profesornya langsung, jadi profesor di konsentrasi itu yang langsung akan menelpon. Jadi teleponnya telepon ini, nomor telepon, jadi bukan WA, bukan Skype, jadi langsung telepon untuk interviewnya. Nah, di interview itu tergantung. Kalau misalnya jurusannya bahasa Arab seperti fikih tadi, berarti pertanyaannya akan dalam bahasa Arab, tapi selain dari itu adalah bahasa Inggris. Oh iya, satu lagi, kalau di Hamad bin Khalifah itu yang saya tahu cuma ada satu S1, sisanya itu postgraduate, master dan PhD. Nah, yang menarik menurut saya di interview ini yang berbeda dengan interview-interview beasiswa lain atau kampus-kampus lain yang pernah saya alami adalah di mana pertanyaan dosennya itu menanyakan tentang seberapa familiar kita dengan scholarship in the field. Apakah itu menanyakan tentang figur tertentu, figur terkenal misalnya di bidang itu, atau misalnya ada satu buku populer di bidang itu, kita akan diminta, kamu kenal nggak dengan ini? Atau kamu figur siapa yang kamu tahu di bidang ini? Kemudian kita akan menjelaskan tentang pendapat dari figur itu atau ulama itu di bidangnya masing-masing. Nah, setelah interview, kemudian kita akan menerima surat kelulusan, letter of acceptance. Nah, tapi setelah menerima LOA ini, di situ langsung dijelaskan bahwa apakah kita ingin mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa, tinggal dibalas saja mengkonfirmasi bahwa ingin mendapatkan beasiswa, jadi tidak ada dokumen tambahan. Untuk seleksi beasiswanya itu dokumennya tetap sama, jadi tidak ada dokumen tambahan, tetap sama dengan dokumen ketika pendaftaran. Nah, setelah itu barulah keluar scholarship agreement yang kemudian kalau lulus, tapi sejauh ini yang saya tahu semua yang lulus itu pasti mendapat beasiswa full. Cakupannya apa nanti saya jelaskan. Nah, jadi setelah mendapatkan scholarship agreement, setelah kita baca, tanda tangan, scan, kirim. Nah, setelah itu kita akan menunggu tiket pemberangkatan dan seterusnya. Nah, foto ini adalah foto gambaran kelas di dalam gedung ini. Jadi gedung yang di bawah ini itu Minaratain. Ada 2 menara kan? Jadi Minaratain. Yang menarik di sini tuh ada sebagaimana yang saya sebutkan tadi, arsitekturnya sangat indah, berdampingan dengan Oxygen Park. Jadi pondasi dasar dari CIS ini, gedung CIS ini itu ada 5 pilar, di mana masing-masing pilar itu mencantumkan kaligrafi ayat-ayat yang termasuk dalam rukun Islam. Jadi mulai syahadat, sholat, haji, puasa, dan seterusnya. Nah, adapun 2 ayat utama yang menjadi menara di CIS itu inilah menjadi prinsip dalam Islamic Studies di Hamad bin Khalifah. Yang pertama adalah ayat tentang ilmu pengetahuan, alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Ayat yang kedua adalah kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yaitu tentang wasatiyah Islam, moderasi Islam. Nah, jadi simbol ini menunjukkan bahwa Hamad bin Khalifah University itu mendukung 2 hal, apakah itu studi umum maupun studi Islam.
Kalau di studi Islam, maka manhajnya adalah wasatiyah, moderasi Islam, dan ketika dia di luar studi umum yang ditawarkan, itu tetap bagaimana melihat ilmu pengetahuan umum itu sebagai bagian dari ayat-ayat Tuhan. Nah, seperti itu. Oke, kemudian cakupan scholarship-nya tentu ada tuition fee, jadi semua SPP-nya udah ditanggung, kemudian asuransi kesehatan juga ditanggung, kemudian diberikan tiket transport. Jadi tiket transportnya, kalau di CIS, di fakultas saya, di college saya itu, kita langsung diberikan tiket. Jadi kampus yang memberikan tiket, kita langsung menerima e-tiketnya di email, kemudian berangkat. Tiket ini diberikan ketika berangkat pertama kali, karena programnya adalah 2 tahun untuk magister. Jadi ketika berangkat pertama kali, setelah itu di tahun berikutnya ketika summer, itu diberikan tiket pulang pergi. Kemudian yang terakhir ketika pulang, ketika selesai meninggalkan Qatar. Nah, kemudian sampai di bandara pun itu sudah ada transport dari Qatar Foundation yang menunggu yang akan mengantar kita dari bandara ke Hosing. Begitupun ketika pulang. Jadi Hosing, bandara Hosing. Nah, kemudian ada stipend juga yang masuk melalui di KNB, kemudian ada akses perpustakaan, di KNL juga ada, di Qatar National Library juga ada, jadi untuk mengakses jurnal-jurnal internasional semuanya terbuka. Kemudian plus saya belum dapat untuk tahun ini, tapi di tahun lalu itu kita mendapat beberapa kali trip ke objek-objek wisata di Qatar. Nah, itu semua di cover sama kampus. Kalaupun tidak free, diskonnya sangat lumayan membantu. Oke, kemudian ini. Nah, semua yang mendapatkan itu mendapatkan housing, fasilitasnya kurang lebih sama, sekira sama lah. Tapi dipisah, jadi Janubi untuk laki-laki dan di Syamali untuk perempuan. Yang berkeluarga di Janubi, di laki-laki, ikut di laki-laki. Jadi ini fasilitas yang ada, semua keamanannya terjamin, ada laundry, ada macam-macam, ada kantin juga, tapi itu berbayar. Ada beberapa beasiswa yang menawarkan dengan paket makannya, tapi di Qatar Foundation yang kami dapati tidak. Begitu juga dengan ini tadi yang di cover beasiswa, teman-teman di College of Humanities di Hamad bin Khalifah, itu mereka tidak dibelikan tiket, tapi sebagai gantinya mereka mendapatkan stipend yang lebih daripada teman-teman di CIS. Jadi ini beberapa penampakan kamar. Ada 3 tipe kamar, ada single, ada 2 bedroom, ada studio. Yang studio itu yang kayak gini. Yang saya dapat juga kayak gini. Kemudian tambahan juga bagi teman-teman yang di Islamic Studies, karena kita memiliki Qatar ID di sini, jadi setiap 3 bulan kita itu berhak untuk mendapatkan kitab-kitab, buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Qatar. Nah, seperti yang ada di pojok kanan atas ini, itu deretan kitab yang ada di atas, itu semua diberikan gratis oleh pemerintah Qatar melalui Kementerian Auqaf atau Kementerian Agamanya Qatar. Oke, kemudian ini fasilitas di luar itu tadi. Ini tadi jadi teman-teman kalau misalnya daftar kemudian lulus dapat sini sampai 2022, jadi salah satu stadion Piala Dunia itu ada di kawasan kita di Education City. Ini Stadion Education City, kemudian ada fasilitas olahraga, Oxygen Park, ada bola, banyak gym, kemudian renang dan sebagainya. Lengkap lah. Oke, saya kira itu materi saya pada pagi hari ini. Ini kemarin dokumentasi silaturahmi kami dengan Pak Dubes, dengan teman-teman PPI. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Darul untuk sharing. Semoga cerita tentang perjuangan dan perjalanannya bisa membawa oportunitas untuk kita semua. Sebelum kita berpindah ke sesi question and answers, boleh nggak ya kita ambil grup foto? Lagi orang-orang semua di sini.
Oke, jadi Yang lain kalau mungkin bisa misalnya ini, buka kamera aja. iya, Teman-teman kalau partner misalnya kalau supaya misalnya kamu pengen difoto, buka aja kameranya, tapi kalau misalnya nggak nyaman juga nggak apa-apa. Oke. Yuk, merapat yuk. Dokumentasi yuk. Oke, oke. Oke, abang-abangnya gimana nih? Oke. Aku yang fotoin aja deh kalau gitu. Oke, ini ada beberapa screen. Jadi, ini kita ada 3 screen. Jadi, nanti aku bilang 1, 2, 3 gitu kali ya. Bentar. Oke. Ada nggak ya cara cuman ngelihat orang yang buka kamera? Video settings. Oke, ini kita ada 3 slides ya. Oke, ini slide pertama. Oke. Semua siap? Semua siap? Bismillahirrahmanirrahim. Slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih semua yang buka kamera dan yang udah datang. Oke nih, sebelum kami berpindah ke sesi questions and answers, sebelum itu kita boleh ya membagi informasi dari Telkom Papua. Oke. Mungkin Telkom Papuanya bisa di-unmute. yang Oke. Mungkin karena ada suaranya double kali ya. Oke deh. Selagi kita nunggu, thumbs up dong kalau misalnya kalian enjoy apa namanya materi-materi hari ini. Oke, thumbs up semua ya. Oke. Pada nggak sabar ya untuk dijawabin apa namanya pertanyaan-pertanyaannya. Aku dari tadi kewalahan. Kayaknya udah pada Kesel banget. Oke. Mau coba lagi nggak Telkom Papua? bisa dibuka mic-nya. Oke, mungkin karena double kali ya. Mungkin kalau misalnya ada speakernya dimatiin, terus mic-nya aja yang dipakai, gimana? Darul kayaknya ada fans itu di bawah. Semoga pertanyaan aku dijawab Dio Ade Gemilang, insya Allah. Jadi untuk jawaban apa untuk session Q&A. Oke. Gimana kalau kita mungkin sebelum dipindahkan. Jadi di acara sesi Q&A itu kita itu tim kita itu memilih beberapa. Halo? Alhamdulillah udah bisa. Oke, aku explain sebentar dulu ya, Kak. Boleh nggak? Kak, saya tidak bisa dengar di sini, Kak. Oh. Tidak bisa dengar di sini. Duluan aja kalau kita. Oke, go. Halo, bisa dengar? Saya tidak bisa dengar dari sini. Saya tidak bisa dengar di sini. Halo? Bisa dengar? Bisa, kedengeran. Iya. Maaf ya kalau mic-nya open mic-nya agak kurang.
Kami dari pertama kami terima kasih untuk acara hari ini dari pihak PPI Qatar, untuk yang terhormat Bapak Profesor Albertus Renanto, sama MC sama Mas Darul juga, dan teman-teman di PPI Qatar. Oh ya, sebelum itu saya mau perkenalkan diri, nama saya Anugrah Yosotegal, yang biasanya di media sosialnya Indium Papua. Dari tadi kan kita membahas tentang beasiswa sama kuliah. Saya mau perkenalkan diri. Dari saya kuliah tuh di Telkom University. Mungkin untuk S2-nya saya bisa tanya-tanya nanti untuk teman-teman di PPI Qatar. Amin. Bisa dong. Dan untuk teman-teman yang sudah join di webinar ini, terima kasih untuk semua yang sudah join dan sudah isi form. Sebelum kita memasuki promosi Indiom ini, dari kami ada namanya program itu Sobat Indiom. Dari kalian mungkin yang di Indonesia sudah mendengarkan dari program dari Telkom Indonesia. Program ini itu seperti sebagai mitranya Indiom untuk mencari pelanggannya Indiom yang mau memasang di rumah. Mungkin saya bisa share screen-nya untuk video satu saja. Kalian bisa mendengarkannya dan bisa lebih jelas di video. Silahkan. Tidak kedengaran mic-nya. Putar video. Iya, ada jalan video. Dan melakukan pembayaran di bulan pertama, Sobat akan mendapat 80 poin dari setiap pelanggan. Bila pelanggan membayar tagihan di 6 bulan pertama, maka Sobat akan mendapat 10 poin Sobat per bulan per pelanggan. Simulasi Sobat IndiHome. Mari kita lihat cerita Sobat Indi. Indi bergabung dengan Sobat IndiHome. Indi Tadi karena suaranya hilang, kita ulang saja ya. Halo Sobat, ingin mendapat penghasilan dari modal minim? Wujudkan impianmu dengan bergabung dengan Sobat IndiHome. Apa itu Sobat IndiHome? Sobat IndiHome adalah program kemitraan IndiHome di mana semua orang dapat berpartisipasi memasarkan IndiHome dan mendapat keuntungan.
Kumpulkan poin sobat sebanyak-banyaknya dan dapatkan kesempatan untuk meraih hadiah-hadiah menarik dengan menjadi bagian dari Sobat IndiHome. Flow proses Sobat IndiHome. Daftar, broadcast link, dapatkan pelanggan, raih poin sobat, dan dapatkan hadiahnya. Akses sobat.indihome.co.id. Kemudian klik daftar, isi data diri, kemudian tunggu kode OTP yang masuk ke ponsel Anda. Masukkan kode OTP yang diterima. Setelah itu aktifasi email Anda. Setelah itu login di Sobat IndiHome dan Anda akan mengetahui status akun Anda. Apabila belum terverifikasi, segera lakukan verifikasi menggunakan KTP. Setelah akun Anda terverifikasi menggunakan KTP, apa keuntungan yang akan didapat? Sobat akan mendapatkan poin sobat yang dapat ditukar dengan uang tunai. Tiap satu pelanggan yang registrasi, sobat akan mendapat 10 poin sobat senilai Rp10.000. Bila pelanggan IndiHome yang sudah aktif dan melakukan pembayaran di bulan pertama, sobat akan mendapat 80 poin dari setiap pelanggan. Bila pelanggan membayar tagihan di 6 bulan pertama, maka sobat akan mendapat 10 poin sobat per bulan per pelanggan. Simulasi Sobat IndiHome. Mari kita lihat cerita Sobat Indi. Indi bergabung dengan Sobat IndiHome. Indi menyebarkan link referral di sosial medianya, dan Indi memiliki 10 pelanggan yang registrasi melalui link referralnya. Maka, Indi mendapat 100 poin sobat senilai Rp100.000. Seminggu kemudian, 7 paket IndiHome dari 10 pelanggan Indi telah aktif, sehingga Indi kembali mendapat poin referral sebanyak 560 poin senilai Rp560.000. Saldo Indi bertambah menjadi Rp660.000. 6 bulan kemudian, 3 pelanggan Indi telah membayar tagihan 6 bulan pertama. Maka Indi mendapat 180 poin sobat senilai Rp180.000. Saldo kini menjadi Rp840.000. Indi kemudian menukarkan poin sobatnya dengan voucher belanja. Poin sobat juga dapat diredeem melalui akun T-Money dan dapat ditransfer ke rekening bank. Bagaimana? Menarik bukan? Segera bergabung dengan Sobat IndiHome sekarang. Oke, Nah, makasih. itu promosinya dari Sobat dari Telkom Indonesia dan IndiHome yang bernama Sobat IndiHome. Kita di sini bisa mencari duit atau cuan tambah nambah sambil di rumah, apalagi sekarang lagi pandemi. Pandemi kan kita tidak bisa keluar-keluar seperti jalan-jalan. Nah, di sini kita bisa mendapat uang melalui Sobat IndiHome ini. Nah, kita mencari pelanggannya IndiHome melalui website atau namanya digital marketing. Dari IndiHome itu kami memberikan seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk satu pelanggan itu dapat 10 poin untuk registrasi saja. Nah, jadi selama dapat pelanggan untuk registrasi saja kalian dapat 10.000. Nah, kalau untuk sudah sampai PS kalian dapat 80. Jadi 80 tambah 10 dengan 90 poin. Nah, itu kan bisa menjadikan tambah-tambahan buat kalian, pulsa-pulsa data, cek informasi di PPI beasiswa di website. Di sini juga Sobat IndiHome itu tidak terikat daerah. Kalau misalnya kalian di Aceh, kalian bisa registrasi di Papua, misalnya sudah dapat pelanggan. Jadi tidak mengenal namanya teritori.
untuk abang-abang atau adik-adik atau kakak-kakak yang di Qatar mungkin bisa juga Tindio. Mungkin punya teman atau kenalan kerabat, saudara-saudara bisa melalui digital marketing, bisa memasarkannya melalui WA, mungkin ada yang bisa mau pasang dari pihak Telkom Indonesia juga berikan namanya kemitraan bagi kalian semua. Mungkin cukup sekian kalau untuk promosi Indiomnya. Kan tadi juga ada namanya giveaway. Giveaway-nya itu sudah terposting di Instagram Indiom Papua 2020. Silakan dijawab dan paling kreatif. Nanti kami akan menilainya dan mungkin kalian bisa beruntung mendapatkan total hadiah 500.000 untuk 5 orang. Amin. Oke deh. Mungkin Kalau gitu, sekian. makasih Bisa Mas. saya kembalikan lagi ke moderator. Iya, makasih Mas Jos dan Telkom Papua. Jadi habis ini kalau misalnya kalian merasa beruntung, bisa ke Instagramnya Telkom Papua dan enter giveaway-nya untuk memenangkan Rp500.000. Oke deh, ya makasih Mas. Kalau gitu kita, oke. Nah, waktu yang kita tunggu-tunggu nih, Q&A session. Hadirin yang kita hormati, selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab dan tim kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat box dan saya juga ingin menekankan kalau beberapa pertanyaannya kami telah gabungkan karena ada beberapa pertanyaan yang repeated. Kalau gitu, pertanyaan pertama ini adalah untuk Bapak Albertus. Kualitas pendidikan Qatar adalah salah satu yang terbaik di Timur Tengah. Beberapa lembaga pemeringkat pendidikan tinggi seperti QS, World University Rankings, atau Times Higher Education menempatkan universitas-universitas yang ada di Qatar dan Education City dalam jajaran utama universitas terbaik di Timur Tengah. Selain tingginya kualitas pendidikan di Qatar, lalu apa saja alasan lain mengapa Qatar layak dijadikan destinasi baru bagi pelajar mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya? So what is the highlights of Qatar? Langsung dijawab. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi memang benar sekali kalau kita lihat di jalan-jalan di Qatar ini itu motonya adalah Qatar deserve the best. Jadi kita juga yang berada di sini, yang bekerja di Qatar itu melihat bagaimana semua yang kita berikan selalu the best, dan mungkin tadi saya lihat sekilas tentang di chat juga bagaimana untuk menjadi student di sini, tentunya kualitasnya juga yang the best ya. Jadi tidak ada penurunan standar untuk masuk ke universitas-universitas tersebut. Jadi semua yang disebutkan tadi universitas-universitas yang dari US ke Qatar itu juga dapat dikatakan the best-nya itu untuk setiap fakultas. Jadi misalkan saya ambil contoh Texas A&M sendiri untuk engineering karena saya tahu persis. Jadi kenapa Texas A&M yang dipilih untuk berada di Qatar, karena petroleum engineering-nya, jadi tempat saya bekerja itu, program yang saya bekerja itu nomor 1 di US. Jadi dapat dikatakan program-program yang masuk ke sini, universitasnya sendiri itu adalah jurusan atau fakultas yang paling bagus di US sendiri. Jadi tidak sembarangan yang masuk di sini. Jadi dapat dikatakan ya, semua program yang tadi saya sebutkan dari universitas-universitas tersebut adalah yang terbaik di bidangnya, itu yang dibawa ke Qatar sendiri. Nah, selain tentunya kualitas pendidikan, apa yang lain? Tadi juga kita selalu bilang diversity. Ya, misalkan saja saya ambil contoh Texas A&M, untuk engineering school, mungkin
sedikit sekali di seluruh dunia yang engineering school jumlah female student-nya itu lebih dari 20%. Tapi di Texas A&M Qatar, kita female student-nya itu 50%, 50% sendiri, separuh adalah female. Jadi dapat dibayangkan bagaimana visi dari Sheikha Mosa tadi, bagaimana untuk orang dari Qatar sendiri untuk menjadi yang mendapatkan pendidikan tinggi, itu juga diberikan di sini. Jadi saya melihat diversity, kemudian juga kita melihat dari sisi yang lain, ya, berbagai macam orang, berbagai macam komunitas yang ada di sini, dan tentunya kita melihat kalau misalkan what's next, mungkin pasar kerjanya juga lebih ke arah Timur Tengah, mungkin kita bergerak ke arah Afrika, ya mungkin daerah-daerah yang kita belum kepikiran sebelumnya, itu mungkin daerah-daerah yang kalau kita berpikiran keluar dari Indonesia, what's next, ya mungkin sebelumnya hanya sekitar Asia Tenggara, mungkin Australia, tapi begitu kita berada di sini dengan background misalkan entah engineering atau yang lain-lain, kita juga mencoba merambah melihat bagaimana negara-negara atau benua yang ada di sekitar Middle East ini. Jadi menurut saya seperti itu. Apalagi sih yang ditawarkan, dan tentunya Doha pada saat ini menjadi hub, ya salah satu hub selain Dubai dengan Emiratnya, Qatar dengan Qatar Airways-nya. Saya senang kalau dari Qatar ini mau kemana aja dekat, ke Indonesia 8 jam, ke US 14 jam sampai 16 jam, dan mau ke seluruh kota di seluruh dunia itu bisa terbang dari Doha. Jadi Doha menjadikan salah satu hub yang baru, memang dapat dikatakan baru berkembang sekitar 15 tahun terakhir ini, tapi sangat berkembang, dan tadi juga salah satu hub kalau kita mau kemana lagi itu cukup mudah. Mungkin kira-kira seperti itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albertus. Karena apa ya? Tadi Bapak sempat bilang Qatar deserves the best gitu. How do we prepare ourselves to be the best menurut Bapak? Jadi adakah tips dan triks untuk meraih beasiswa? Apakah kita harus fokus di akademik atau organisasi? Terus Mas Satrio tadi nanyain, apakah seorang yang mempunyai bakat dapat masuk di Universitas Qatar? Dan apa saja yang bisa untuk mempersiapkan diri untuk berangkat ke Qatar? Mungkin Mas Darul juga nanti bisa tambahkan. Kalau saya melihat sendiri ya, mengenai beasiswa ini, kesempatan yang lebih besar mungkin untuk di graduate school. Ya, jadi mungkin kita lebih realistis ya di graduate school, karena mungkin jumlah yang mau ke graduate school itu makin mengerucut kan, makin lebih sedikit. Kalau untuk level yang undergraduate itu memang sangat kompetitif. Jadi moderator Isa mungkin nanti bisa cerita sendiri bagaimana bisa dapat kan, tapi kalau kita lihat yang undergraduate itu sekitar 50% sendiri untuk orang lokalnya sendiri, dan 50% yang dari luar. Tapi yang graduate school itu banyak kesempatan. Misalkan kita yang di Texas A&M untuk menjadi master misalkan di chemical engineering, yang diperlukan adalah mereka yang menjadi researcher, yang kerja di riset di chemical engineering. Jadi tentunya akademik bagus, bahasa Inggris bagus, semuanya level standar ya, level internasional. Jadi misalkan tadi berapa entah TOEFL atau saya udah lupa lagi berapa sih skor yang dibutuhkan sekarang, tapi itu standar, semuanya standar. Kemudian juga mampu bekerja di bidang riset tergantung daerahnya. Dan juga kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa Indonesia yang di Weill Cornell juga mengambil kedokteran, mengambil bidang kedokteran juga sama. Jadi tentunya standar kita adalah standar internasional. Universitas tadi ada universitas the best. Jadi semuanya itu yang kita persiapkan. Dan tentunya yang saya lihat peluang yang cukup kompetitif dan cukup banyak itu di bidang di graduate school. Tadi mungkin Mas Darul bisa nambahkan juga, terutama di SBKU. Tapi kalau di Texas A&M saya lihat untuk
chemical engineering, ya itu mereka mengambil dari luar, mengambil dari aplikan-aplikan dari luar, tentunya dengan kualifikasi yang standar internasional. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin Mas Darul mau nambahkan? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sekali. Untuk standar, saya kira standar bahasa ya. Saya kira tadi saya udah jelaskan kalau standar bahasanya itu IELTS 6,5, yang lainnya menyesuaikan, IBT dan seterusnya yang menyesuaikan dengan itu. Untuk lebih jelasnya ada di website. Kalau di website kampus saya sudah cantumkan di kolom chat. Kemudian kalau ada misalnya pertanyaan yang nanti tidak sempat dijawab, di beberapa program PPI itu semuanya sudah direkam dan dimasukkan YouTube channel kami PPI maupun di channel YouTube saya sendiri. Tadi linknya sudah saya masukkan juga di kolom chat. Jadi di sana lebih jelas. Nah, tentang prestasi dan seterusnya, menurut saya yang paling penting untuk diperhatikan adalah kesesuaian antara bidang studi atau research interest yang ingin kita geluti atau yang ingin kita ambil ketika mendaftar di sini di program graduate studies di sini. Jadi beberapa program-program itu misalnya riwayat organisasi, kemudian kegiatan-kegiatan, cukup masukkan saja semua yang berkaitan langsung dengan bidang studi Anda yang ingin dipursu di sini ya, yang ingin diambil di sini. Kemudian apakah harus ada kesesuaian jurusan? Tidak. Beberapa misalnya saya di Islamic Society, tapi teman-teman saya kebanyakan dari history, dari sejarah, ada yang sejarah Islam, ada yang sejarah umum, bahkan yang lebih aneh lagi di teman kita digital humanities itu S2-nya digital humanities, tapi mereka tetap menerima S1-nya tafsir malah. Itu jauh sekali, tapi tetap diterima. Karena yang diperhatikan adalah personal statement tadi itu, kemudian mungkin dia ada pengalaman-pengalaman tertentunya di bidang itu, dan dia ingin membuat penelitian khusus di bidang itu. Kemudian bahasa seperti yang saya katakan tadi, cuman ada satu program yang menggunakan bahasa Arab hingga saat ini di kampus saya. Sisanya itu semua bahasa Inggris. Bagaimana dengan penggunaan bahasa di luar? Jangan khawatir jika Anda tidak bisa bahasa Arab. Di Qatar sangat umum menggunakan bahasa Inggris. Justru yang saya alami sih lebih jarang bahasa Arab dibanding bahasa Inggrisnya. Tapi di kampus pun menyediakan kelas bahasa apapun itu semua ada. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, dan bahasa-bahasa internasional lain. Jadi beberapa teman-teman itu yang bahasa Inggris ambil bahasa Arab, atau yang bahasa Arab ambil kelas bahasa Inggris. Itu ada juga di sini. Apalagi ya? Tips dan trik, saya kira ketika itu tadi sebagai pemburu beasiswa ya, lebih cermat lagi, karena banyak sekali informasi-informasi beredar yang tidak sepenuhnya benar. Harap itu diperhatikan, kemudian di cross check. Kalau bisa tanya, kontak, saya kira ada PPI, kontak PPI atau orangnya langsung. Kalau dapat kontak personalnya, langsung tanyakan, karena mereka yang sedang ada di sana, otomatis mereka mendapatkan info yang lebih update. Kemudian apakah ada Apakah ada ketentuan-ketentuan seperti beasiswa pemerintah LPDP misalnya? Apakah ada ketentuan bahwa setelah mendapat harus bekerja di Qatar misalnya atau tidak? Beasiswa yang saya dapatkan tidak memiliki ketentuan seperti itu. Jadi beasiswa Qatar Foundation yang saya dapatkan, saya tidak tahu kalau beasiswa lain, tapi beasiswa yang saya dapatkan itu tidak menuntut untuk bekerja di sini setelah mendapatkan. Jadi setelah itu mau kemana aja silahkan. Termasuk kalau mau bekerja di Qatar, ya seperti itu. Oke, ada lagi kembali ke Terima kasih. host. Saya mau menambahkan, terus habis itu nanti ada follow up question-nya kali ya dari sana. Saya juga alhamdulillah dapat beasiswa dari Qatar Foundation juga. Dan benar mungkin untuk universitas beda-beda requirement-nya. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tertera di website. Dan tapi kalau misalnya dengan Qatar Foundation itu nggak ada, maksudnya gimana ya? Kamu nggak harus stay di Qatar untuk beberapa lama gitu. Itu nggak ada tertera di
kontraknya. Itu aja. Ini Mas Daru, aku mau follow up. Tadi ada pertanyaan dari dari Tegar. Dia itu di kelas 3 SMK, dan dari kecil dia itu sangat tertarik untuk melanjutkan pendidikan negeri Arab. Oh, oke. Jadi ada 2 pertanyaan nih. Jadi kalau misalnya ke Qatar itu tidak harus untuk ke Qatar nggak apa-apa kan kalau misalnya sekolahnya reguler, dan nggak ada kurikulum mungkin luar negeri atau apa. Dan satu lagi untuk ke departemen Mas Darul sendiri yang Islamiyah, nggak apakah boleh untuk dari background yang bukan beragama gitu? Iya. Jadi tidak itu ya. Jadi background pendidikan apakah S1-nya misalnya atau SMA atau sekolahnya gitu, itu sama sekali tidak dipermasalahkan. Semuanya bisa diterima. Misalnya mau masuk jurusan Islam, kemudian background-nya ternyata bukan sekolah Islam atau tidak pernah sama sekali mempelajari studi Islam, itu tidak masalah sama sekali. Yang harus diperkuat adalah di personal statement itu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan pihak kampus bahwa Anda memiliki background yang cukup, mungkin Anda tidak dapatkan di formal, tapi ketertarikan Anda membuat Anda melakukan studi sendiri atau membaca sendiri tentang bidang yang ingin Anda geluti nanti. Itu kan bisa saja, karena ilmu Islam bisa didapat tidak hanya di formal. Kemudian, oh ya, saya tadi ingat juga ada pertanyaan tentang bagaimana Islamnya di Qatar. Jadi di Qatar itu sebetulnya tidak hanya Qatar ya. Saya kira semua negara Arab sekarang sudah beralih dari konservatisme yang seperti dulu. Kalau misalnya di Saudi ada Wahhabism dan sebagainya, ada mazhab Hanbali, betul bahwa di Qatar itu mayoritas Hanbali, tetapi sekarang semua jauh lebih moderat. Seperti yang saya bilang tadi, jadi bahkan termasuk kalau kita ke Kementerian Agamanya Qatar, itu salah satu visinya adalah bagaimana mengembangkan manhaj Islam wasatiyah yang moderat, yang toleran, yang inklusif, yang terbuka. Apalagi Qatar, seperti yang dikemukakan Prof. Albert tadi, populasinya sangat sedikit kalau orang Qatar itu sendiri, sisanya semua dari luar. Jadi otomatis ada beragam mazhab, ada beragam agama di sini, dan terutama agama, rumah-rumah ibadah yang non-Islam itu ada disediakan oleh pemerintah di religious kompleks gitu kan. Di situ ada juga disediakan oleh pemerintah. Itu juga yang terjadi di beberapa negara, misalnya Oman, Saudi juga seperti itu, sudah mulai berubah juga. Tunisia juga seperti itu, semuanya berlomba-lomba, apalagi Emirat, bahkan dia punya Kementerian Toleransi ya kalau nggak salah. Nah, itu lebih terbuka lagi. Jadi yang ingin kami sampaikan di webinar ini adalah bahwa negara Timur Tengah itu tidak se-eksklusif yang kita bayangkan. Semuanya bisa diterima di sini. Di sini juga tidak hanya studi Islam, banyak studi yang lain. Bahkan saya kira justru itu yang memperkaya, yang membuat Qatar menjadi unik karena dia negara Arab tapi bisa mengembangkan ilmu-ilmu non-Islam dalam tanda kutip, sehingga semuanya teman-teman bisa ke sini, apapun background-nya, apapun latar belakangnya, itu semua insya Allah bisa diterima. Oke. Terima kasih pertanyaannya dan jawabannya juga. Oke, aku mau balik lagi ke Profesor Albertus. Ini ada pertanyaan dari Dio Ade Gemilang dari Universitas Indonesia. Dia pertanyakan, saya ingin bertanya kepada kalau misalnya ada study case, ini untuk Darul juga. Kalau misalnya ada study case mahasiswa Indonesia ingin melanjutkan kuliah, tapi pada satu semester nilainya yang kurang. Lalu apakah potensi diterima besar atau tidak? Lalu pertanyaan yang dilihat, apakah nilai IPK akhir atau nilai setiap mata kuliah? Jadi mungkin kalau misalnya apply untuk universitas itu, apakah itu mereka melihat holistically atau individu gitu. Itu kali ya. Ini perspektif profesor dan perspektif student Kalau juga. saya melihat sih harusnya secara general. Tadi juga
Mas Darul bilang ya, kalau terutama di graduate school itu kita fokusnya ke arah risetnya, ya kan? Apa yang akan kita kerjakan di sana. Jadi kalau misalkan kita klop dengan profesornya, area riset yang kita mau kerjakan itu biasanya itu yang memberikan nilai tambah kalau kita mau apply untuk the graduate school. Tentunya yang lain-lain masuk ya, seperti bahasa Inggris dan segala macamnya masuk, tapi juga ketertarikan untuk bidang riset itu sangat-sangat membantu, terutama untuk graduate school. Habis itu agak menyimpang sedikit, karena mungkin universitas yang kita diskusikan pada saat ini adalah yang ada di Education City. Kita di Qatar juga ada State University, namanya Qatar University. Kita nggak bahas pada hari ini, tapi di Qatar University sendiri, itu ada beberapa jurusan yang bahasa pengantarnya bahasa Arab, jadi nggak bahasa Inggris. Tapi yang di Education City sendiri karena menggunakan dari luar, dari US dan juga dari Paris, jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Tapi yang kalau nanti misalkan lihat, oh ini Qatar University beda dengan yang kita diskusikan pada hari ini, ya agak berbeda karena beberapa jurusan mereka di sana menggunakan bahasa Arab. Tentunya nanti bisa langsung ke PPI kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Profesor. Mas Darul mau tambahkan? Atau Ya, saya mau langsung sambung tadi dari Prof. Arbat. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui, karena kita tidak membahas tentang Qatar University di sini, pembahasan Qatar University itu sudah pernah dilakukan oleh PPI Qatar di program kita sebelumnya, dan rekamannya itu ada di YouTube channelnya PPI-nya sudah saya cantumkan tadi di kolom chat. Jadi teman-teman ke sana saja, itu lebih sejam, sangat detail penjelasannya tentang Qatar University, bahkan sampai pendaftaran dan seterusnya. Kemudian yang bertanya pendaftaran, sekarang sedang terbuka pendaftaran, kalau nggak salah tutup Februari, kalau nggak salah. Silakan cek di website kampusnya masing-masing. Kemudian tentang nilai, yang saya lihat kayaknya bukan mata kuliah, tapi tetap ini. Jadi official transkripnya itu yang dilihat tetap IPK akhir. Kalau nggak salah standarnya 3, ya 300. Begitupun ketika sudah masuk kuliah di sini, itu tetap ada standar. Jadi kalau nilainya itu kurang dari standar itu, yang saya tahu itu kalau misalnya kurang dari 3, ada yang beberapa program mensyaratkan 3,25, ada yang lebih tinggi lagi. Tapi yang paling rendah yang saya lihat standarnya itu 3. Jadi kalau misalnya di semester 1 misalnya ternyata dapat 3, itu masih dikasih kesempatan. Tetapi kalau di semester 2 masih di bawah 3, itu beasiswanya langsung diputus dan langsung dipulangkan. Nah itu konsekuensinya. Jadi teman-teman juga, oh iya, ini belum saya sampaikan bahwa secara kuliah di luar negeri itu bukan hanya gengsinya yang tinggi, tapi tekanan mentalnya, responsibility-nya itu lebih tinggi. Itu dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Jadi di sini ada disediakan fasilitas untuk konsultasi masalah psikologi, itu disediakan oleh kampus. Jadi kapanpun Anda memiliki masalah, terlalu tertekan dengan tugas-tugas, ekspektasi yang terlalu tinggi dan seterusnya, masalah apa tadi juga ada membahas tentang culture shock, itu silakan konsultasi di sana. Apapun yang terjadi itu kampus memberikan fasilitasnya, dan itu kejadian. Jadi bahkan ada teman seangkatan kami itu yang sakit, apalagi waktu COVID ini, sakit, kurus banget, pucat, sangat tertekan, sangat depresi, itu langsung diambil alih oleh pihak kampus, dan itu langsung diurus. Jadi beberapa kali ke rumah sakit dan alhamdulillah sudah baikan. Itu karena tertekan kemarin COVID tidak pulang, kemudian ternyata dia dapat kabar keluarganya dapat COVID di negara asalnya, tambah lagi masuk kuliah online lagi, kemudian tugas menumpuk dan seterusnya. Itu konsekuensi ininya secara mental ya. Jadi teman-teman yang mau lanjut di luar negeri juga harus memikirkan itu. Kemudian cuaca saya kira tidak terlalu ekstrim ya, walaupun dingin itu tidak terlalu ekstrim, tidak ada salju di sini. Panasnya aja. Kalau panasnya yang tertinggi yang saya dapat itu waktu saya mendarat 2019, yang paling tinggi yang saya dapat cuman
tinggi ya itu sih 46. Bukan cuma. Bisa dapat pernah dapat 46 kayaknya tuh. Yang paling rendah belasan lah. Ya. Oke, gitu. Itu aja. Kasih. Karena waktu kita juga hampir habis, ini ada satu lagi pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian pertanyaannya belum dijawab, kalian bisa ke PPI Qatar, Instagram PPI Qatar. Insya Allah kita bisa lebih banyak interaktifnya lagi. Oke, ini mungkin lebih ke Daru kali ya. Saya Rahel Lasni Natalia dari Universitas Trisakti. Apa yang perlu diperhatikan agar tidak tertipu informasi beasiswa dan tidak percaya calo? Sebetulnya berapa ya nilai? Oh, ini udah dijelaskan tadi. Iya, itu deh. Yeah. Jadi bagaimana tips untuk berfokus dan kayak tidak tertipu dengan informasi-informasi mungkin dari calo atau mungkin dari internet dan lain sebagainya. Menurut Mas Darul. Oke. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi saya sendiri dapat beasiswa bisa dikatakan kan gara-gara hoax itu kan. Jadi hoax itu bisa menjerumuskan, bisa menyelamatkan, tergantung cara kita merespon. Kalau dapat berita di cross check ternyata benar, alhamdulillah. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu di cross check. Di cross checknya itu bisa langsung ke websitenya. Karena kan biasa sebetulnya informasi yang kita dapatkan adalah informasi dari apa ya istilahnya ya, secondary resources kayaknya. Jadi bukan informasi primernya. Jadi untuk dapat informasi primernya adalah langsung ke websitenya. Dan itu ini banyak yang bertanya sih, dan menurut saya aneh. Jadi beberapa teman-teman itu saya biasa dapat pertanyaan di Instagram dan di forum lain. Karena memang beberapa website kampus itu tidak begitu istilahnya, tidak begitu mudah ya. Tidak begitu mudah untuk didapat admission-nya, ketentuan dan sebagainya. Kadang-kadang teman-teman kesulitan ketika masuk ke sana. Oleh karena itulah dibutuhkan komunikasi yang lebih lagi ke orang-orang yang sudah kuliah di sana. Beruntungnya sekarang sudah ada forum-forum seperti PPI dan seterusnya. Tentu ini sangat baik, sangat membantu untuk teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah. Karena ketika bertanya di PPI, mereka bisa membantu linknya, misalnya link yang benarnya yang mana, kemudian informasi beasiswanya bagaimana, apakah di-update atau tidak. Jangan-jangan misalnya informasi yang di websitenya itu tidak update, kemudian jangan-jangan juga beasiswa ketentuan-ketentuan di websitenya itu ada beberapa ketentuan perkecualian tapi tidak dijelaskan di sana. Itu semua bisa didapatkan bertanya ke orang yang sedang berkuliah di sana. Nah, itu sangat membantu. Saya kira ini ada grupnya, peserta di sini ada grup WA-nya. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa juga bertanya di sana sebetulnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup acara ini, Profesor Albertus atau Darul ada any last words gak? Mungkin dari Profesor sendiri. Bagi saya melihat batas kita untuk berkembang tidak hanya di batas negara. Kebetulan saya sudah sejak tahun 93 sampai sekarang berada di luar Indonesia, udah ke seluruh dunia, udah ke Venezuela, US, Brasil, Libya, Scotland, dan juga di Qatar. Memang yang saya belum punya pada saat ini bahasa Arab, tapi waktu saya di Venezuela, di Brasil, udah bisa bahasa Spanyol dan bahasa Portugis. Jadi kesempatan untuk berkembang itu tidak hanya berada di negara sendiri, jangan takut untuk keluar. Ya. Sudah pada saat ini dunia itu semakin global, berani untuk bersaing dengan seluruh warga dunia yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Profesor. That's an amazing way to end everything. Mungkin untuk Darul? Oke, saya setuju sekali dengan Prof. Albert. Apalagi kan kebanyakan teman-teman di sini partisipannya kan milenial semuanya kan. Nah, milenial otomatis ya tidak ada lagi halangan tidak tahu cara cari informasi di YouTube kah, di internet.
di grup-grup pencari beasiswa dan seterusnya. Tapi satu hal itu tadi critical thinking. Critical thinking kita bagaimana mendapatkan informasi, kemudian mendefinisikan diri sendiri dan seterusnya. Jadi betul bahwa tidak saat ini kayaknya sangat jauh berbeda mungkin di zamannya Pak Albert dulu, informasi beasiswa ke luar negeri itu tidak semudah sekarang. Sekarang infonya di mana-mana. Jadi tidak ada lagi ketertutupan informasi, semuanya terbuka, tinggal bagaimana kita sendiri belajar bahasa sendiri, bisa sebetulnya di YouTube juga ada. Kalau misalnya mau kursus, kemudian mau tes, biayanya mahal, ya ikuti tadi jadi sahabat indie supaya dapat itu kan, dapat cuannya kan. Nah, itu dikumpul gitu, terus bisa tes IELTS gitu. Masuk kan iklannya, mantap. Oke, jadi itu berusaha sedikit-sedikit, kemudian setelah berusaha keras jangan lupa berdoa ya. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga dengan kemarin Hari Ibu kan, jangan lupa minta doa kepada orang tua kita, karena bagaimanapun usaha maksimal kita tetap segala hasilnya adalah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas ridho orang tua. Sekira itu semangat teman-teman sekalian, kami tunggu insya Allah di Qatar semua. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Iya. Sekali lagi aku juga ingin mengingatkan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, mungkin kita akan menjawabnya di PPI Qatar, di Instagram PPI Qatar. Dan di sana juga ada highlight sendiri namanya FAQ atau Frequently Asked Questions. Jadi kalian bisa melihat-lihat itu juga. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama hadirin semua. Sebelum saya tutup, saya juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya pada organizers kita yang terlibat. Terima kasih PPI Qatar. Terima kasih Telkom Papua. Terima kasih juga Pak Anto, Profesor Anto yang udah ngelihat dari tadi. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah mendukung webinar ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.